Selamat pagi, perkenalkan nama saya Vivian Angela dari kelas D4 MPHI semester 4. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar manajemen pemasaran. Saya akan menjelaskan mengenai pemasaran atau marketing. Pemasaran atau marketing memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dengan cara yang menguntungkan. Sedangkan manajemen pemasaran adalah seni atau ilmu yang mempelajari bagaimana cara memasarkan yang baik dan bagaimana cara mendapatkan konsumen dengan cara yang menguntungkan. Dalam manajemen pemasaran atau pemasaran biasanya memiliki dua orang yang bekerja seperti seorang sales dan seorang marketing. Seorang sales adalah orang yang menjual atau memasarkan produk kepada konsumen. Biasanya seorang sales dilihat dari value atau hasil yang telah dia dapatkan dari hasil dia menjual barang atau produk tersebut. Sedangkan seorang marketing adalah orang yang mempromosikan atau memasarkan produk, tetapi dia lebih fokus kepada fungsinya, harganya, kualitasnya, dan fiturnya. Dan seorang sales harus handal dalam menggait atau mendapatkan hati konsumen supaya para konsumen dapat membeli produk atau barang atau jasa yang dijual. Dan dalam manajemen pemasaran juga harus diperhatikan yang namanya kebutuhan, keinginan, dan juga permintaan. Karena ketiga hal ini selalu saling berkaitan dengan para konsumen. Lalu saya akan menjelaskan mengenai marketing produk dan servis. Marketing produk dan servis memiliki tujuan untuk mengenalkan produk atau jasa atau barang kepada konsumen agar barang atau produk tersebut dikenal oleh konsumen. Marketing sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tangible dan intangible. Saya akan menjelaskan mengenai tangible. Tangible itu terbagi menjadi dua lagi, keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan terbagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus kita penuhi seperti makanan, minuman. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat kita penuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Lalu kebutuhan tersier adalah sesuatu keinginan yang kita bisa penuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya seperti mobil, handphone, dan lain-lain. Sedangkan intangible adalah kebutuhan yang tidak berwujud, contohnya seperti ketepatan waktu, pelayanan dari sebuah fasilitas yang baik, dan lain-lain. Lalu saya akan menjelaskan mengenai konsep atau service marketing. Dalam service marketing itu memiliki 5 filosofi. Yang pertama itu ada konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep pemasaran kepada masyarakat, yang keempat konsep penjualan, dan yang kelima konsep pemasaran. Dalam pemasaran itu memiliki beberapa proses. Yang pertama adalah analisis SWOT, yang kedua kita harus tahu tujuan dan goals dalam perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah marketing program, yang keempat implementasi, dan yang kelima adalah kontrol atau setelah semua proses itu terjalankan dengan benar, kita tahu hasilnya dan hasilnya tetap harus dalam kondisi yang baik dan terus-menerus dalam keadaan meningkat agar servis yang kita berikan terus lebih baik. Lalu dalam pemasaran juga kita harus memerhatikan service quality, yang artinya produk-produk atau jasa yang kita berikan kepada konsumen itu memiliki kualitas yang baik, sehingga konsumen yang membeli atau menggunakan produk dan jasa yang kita berikan itu dapat merasa puas dan dapat merasa aman ketika menggunakan barang atau produk yang kita jual. Saya akan memberikan gambaran perbedaan antara sales dan marketing dan perbedaan tanggung jawab antara sales dan marketing. Lalu saya akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen dan saya akan memberikan contoh perilaku konsumen pada bidang hospitality. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu antara lain seperti fasilitas kamar, harga yang terjangkau, dan juga pelayanan yang baik, lalu kerapian dari para pegawai atau staf, dan juga tanggung jawab dari semua staf itu berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keputusan pembelian. Keputusan pembelian ini menurut saya sangat penting karena ketika kita ingin membeli suatu produk, kita harus memikirkannya dengan sangat matang. Apakah kita membutuhkan itu atau hanya menginginkan saja? Dan dalam memutuskan pembelian ini, kita dapat memperhatikan ketiga hal ini, yaitu evaluasi, seleksi, dan hasil. Yang pertama evaluasi, kita harus melihat barang tersebut. Ketika kita ingin membeli barang, kita harus melihat kegunaan fungsinya,
dan harganya, apakah harga dan fungsi itu sesuai atau harga dan kualitas itu sesuai. Terus yang kedua adalah seleksi. Seleksi kita dapat lakukan seperti ketika kita memiliki barang A dan B, kita dapat melihat apakah yang A lebih bagus atau yang B lebih bagus, dan kita dapat memutuskan ingin membeli yang mana. Dan yang terakhir adalah hasil. Hasil adalah hasil dari semua evaluasi dan hasil dari semua seleksi. Kita dapat membeli barang seperti yang kita mau dan yang seperti yang kita butuhkan, dan sangat disarankan untuk kita sebagai konsumen itu lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan, karena kebutuhan itu lebih penting daripada keinginan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai marketing analisis. Marketing analisis itu memiliki beberapa turunan. Yang pertama, marketing struktur, marketing segmen, marketing position, dan marketing objektif. Marketing analisis adalah analisis pemasaran yang dapat kita lakukan, bagaimana cara promosi dan sebagainya. Lalu ada produk analisis, itu seperti Boston Matrix, SWOT analysis, produk life cycle. Lalu yang ketiga ada kompetitor analisis, itu seperti marketing positioning, marketing share, strength and weakness. Contohnya seperti ketika kita ingin membuat suatu produk, kita harus memikirkan bagaimana produk itu dapat kita pasarkan sehingga mencapai tujuannya kepada konsumen. Lalu ketika kita ingin membuat suatu produk, kita harus memikirkan apa sih kekuatan dari produk yang kita buat dan kelemahan dari produk kita. Dan yang terakhir adalah marketing strategi. Marketing strategi ini sangat penting karena ketika kita ingin memasarkan sesuatu produk atau barang atau jasa kepada para konsumen, kita harus memikirkan strategi yang harus kita punya kepada para konsumen supaya apa tujuan kita itu dapat terwujud kepada konsumen. Contohnya seperti ketika kita ingin menjual suatu barang, kita harus memikirkan secara sangat matang berapa modalnya, lalu bagaimana prosesnya, apakah sanggup atau tidaknya, dan harga dan kualitas, supaya apa yang kita jual itu dapat berguna kepada konsumen dan tidak menjadi barang yang tidak berguna. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.